Informasi terbaru bagi honorer tenaga teknis yang saat ini telah mendengar kabar reformulasi kebijakan dari Menpan RB dan BKN. Ada kabar terbaru di bulan kemerdekaan Agustus mengenai nasib honorer K2 2023. Apakah akan diangkat menjadi ASN PPPK tahun ini? Simak selengkapnya video ini, jangan sampai gagal paham. Kabar honorer terbaru hari ini, pemerintah dan DPR RI sudah melakukan finalisasi rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam draft RUU ASN ini ada beberapa pasal yang menguntungkan honorer. Hari ini kami senang sekali. Lega karena informasi dari Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI dengan pejabat kantor staf presiden sama persis, kata Dewan Pembina Forum Honorer Tenaga Administrasi Indonesia Nur Baiti pada Selasa 29 Agustus. Dia mengungkapkan dari hasil audiensi dengan Panja RUU ASN. Sejumlah pasal mewajibkan pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelesaikan honorer paling lambat Desember 2024. Selain itu, Pemda maupun instansi pusat dilarang merekrut honorer lagi. Adapun pasal-pasal yang dimaksud Bunda Nur sesuai draft final RUU ASN adalah sebagai berikut. Pasal 6 ayat 1, untuk tugas atau jabatan pemerintahan tertentu dan atau keadaan tertentu, PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B dapat bekerja secara paruh waktu. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 7 ayat 1, pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai nomor induk pegawai diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 13, jabatan ASN terdiri atas A. Jabatan manajerial, dan B. Jabatan non-manajerial. Pasal 14, jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A terdiri atas A. Jabatan pimpinan tinggi utama. B. Jabatan pimpinan tinggi madya. C. Jabatan pimpinan tinggi pratama. D. Jabatan administrator, dan E. Jabatan pengawas. Pasal 15 ayat 1. Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf A, huruf B, dan huruf C merupakan jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi. Ayat 2, jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf D merupakan jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi. Ayat 3. Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf E merupakan jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi. Pasal 16. Setiap jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan. Pasal 17. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 18 ayat 1, jabatan non-manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf B terdiri atas A. Jabatan fungsional dan B. Jabatan pelaksana. Ayat 2, jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu. Ayat 3. Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. Ayat 4. Setiap jabatan non-manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan non-manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 131A. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Sekian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih dan semoga dapat bermanfaat bagi sahabat semuanya.